Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan yang baik tetap bersama kalian ya. Baik, pertemuan kita kali ini masih tetap dengan bilangan bulat, yaitu pada subbab materi perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kalian membaca doa terlebih dahulu dengan harapan ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama kita akan bahas tentang perkalian bilangan bulat dulu ya. Nah, kalau ibu punya pecahan A per B, nah angka yang atas itu namanya pembilang dan B atau yang bawah itu namanya penyebut. Nah, jika pecahan ini dikalikan dengan pecahan lain, misalkan C per D, maka cara mengerjakannya, cara mencari hasilnya, kita cukup mengalikan pembilang dengan pembilang dan yang penyebut kita kalikan dengan yang penyebut, atau A dikali C dan A kali C per B kali D. Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Ada 2 per 5 dikali dengan 4 per 2. Cara mengerjakannya seperti yang ibu bilang tadi, 2 penyebut kali penyebut dan pembilang kali pembilang. Jadi pembilang dikalikan pembilang dulu, 2 kali 4 sama dengan 8 dan penyebutnya 5 kali 2. Jadi hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8 dan 5 kali 2 hasilnya sama dengan 10. Jadi hasilnya 8 per 10. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 2 per 5 kali 5. Nah, 2 per 5 ini adalah pecahan biasa dan 5 ini adalah bilangan bulat. Maka 5 ini harus kita jadikan pecahan dulu. Bentuk pecahan dari 5 itu adalah 5 per 1. Tinggal tambahkan per 1 kalau bilangan bulat kita jadikan pecahan biasa. Jadi ini sudah jadi pecahan biasa semua. Jadi 2 per 5 dikali 5 per 1. Jadi langsung saja kita cari hasilnya. Caranya berarti pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 dan 5 kali 1 hasilnya 5. Jadi hasilnya 10 per 5. 10 per 5 ini sama dengan 10 bagi 5 sama dengan 2 ya. Sekarang lanjut. Ada 3 per 5 kalikan dengan 1 per 2. 3 per 5 ini adalah pecahan biasa, sedangkan 1 per 2 ini adalah pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu caranya penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, kemudian ditambahkan dengan pembilang. Jadi, 2 kali 1 ditambah 1, hasilnya adalah 3 per 2. Penyebutnya ngikutin yang awal, jadi 3 per 2. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, kita tinggal mengalihkan. Jadi 3 dikali 3 dan 5 dikali 2. Hasilnya adalah 9 per 10. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada 1 per 2 dikalikan dengan 0,8. 1 per 2 atau setengah ini sudah pecahan biasa ya. Sedangkan 0,8 itu adalah pecahan desimal. Maka pecahan desimal ini untuk mempermudah kita jadikan pecahan biasa. Pecahan biasa dari 0,8
0,8. Ada satu angka di belakang koma. Jadi satu angka di belakang koma itu adalah per 10. Jadi langsung saja 8 per 10. Nah, karena ini sudah pecahan biasa semua, langsung dikalikan saja. 1 kali 8, 8. Dan 2 kali 10 sama dengan 20. Hasilnya 8 per 20. Apabila kita ingin mengubah ke pecahan desimal kembali, maka kita tinggal menjadikan pecahan ini menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Mana yang paling terdekat atau yang paling gampang saja. Jadi ini yang paling gampang, kita bagi 2 untuk mendapatkan hasil per 10 itu ya. Maka sama-sama dibagi dengan 2, maka 8 dibagi 2 adalah 4, dan 20 bagi 2 adalah hasilnya 10. Karena hasilnya 4 per 10, maka satu angka di belakang koma. Kalau 10 jadi 4. Nah, jadi hasilnya 0,4. Nah, sekarang kita lanjut ke perkalian persen. Kita contohkan yang perkalian persen. Di sini ada contoh soal 12%. Ya, ada 12% dikalikan dengan 5 per 2. Nah, 12% ini kalau kita jadikan pecahan biasa, maka adalah 12 per 100. Jadi 12 per 100 dikali dengan 5 per 2. Hasilnya, cara mengerjakannya tinggal dikalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 12 kali 5 hasilnya 60. Dan 100 dikali 2 hasilnya adalah 200. Nah, untuk mempermudah, kalau kita ingin menjadikan ini hasilnya menjadi persen, maka kita jadikan per 100 untuk lebih mudahnya. Jadi kira-kira 200 untuk menjadi 100 dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Maka kalau di bawah dibagi 2, maka yang pembilang otomatis dibagi 2 juga. Jadi 60 dibagi 2 sama dengan 30. 200 dibagi 2 hasilnya 100. Jadi hasilnya 30 per 100 ya. Jadi 30 per 100 ini sama dengan atau sama halnya dengan 30%. Sekarang kita lanjut ke subbab pembagian pecahan. Ke pembagian pecahan. Misal ada pembagian A per B. Kemudian kita bagi ke pecahan lain, misalkan C per D. Maka caranya adalah pecahan pertama kita tulis tetap. Nah, berarti A per B ya. Kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Nah, lalu pecahan yang kedua kita balik. Dari semula C per D, kalau dibalik penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Jadi D per C. Maka cara mengerjakannya adalah A dikali D per B kali C ya. Kemudian kita bahas soal, contoh soal. Yang pertama ada pembagian 7 per 8 dibagi dengan 5 per 6. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, caranya kalau yang pertama itu kita tulis tetap 7 per 8, kemudian tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali, kemudian 5 per 6, atau pecahan yang kedua kita balik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 6 per 5 ya, karena sudah dibalik. Maka ini sudah jadi perkalian. Jadi tinggal dikalikan saja. 7 kali 6 sama dengan 42. Dan 8 kali 5 hasilnya sama dengan 40.
40. Jadi 42 per 40. Nah, karena ini pembilang lebih besar dibanding dengan penyebut, maka kita bisa menjadikan pecahan ini ke pecahan biasa ya. Maka 42 per 40 itu dapat 1 ya, sisanya 2 dan penyebutnya tetap 40 berarti ya. Nah, karena 1, 2 per 40 ini sama bilangan genap, maka kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 1 per 20 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada 12 dibagi 4 per 9. Seperti tadi perkalian, 12 ini adalah bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat ini supaya lebih mudah kita jadikan pecahan biasa. Pecahan biasa dari 12 adalah 12 per 1. Tinggal menambahkan per 1 kalau dijadikan pecahan yang biasa. Jadi 12 per 1. Tanda bagi diubah menjadi kali. Kemudian pecahan yang kedua dibalik. Jadi 9 per 4. Langsung saja berarti cara mengerjakannya. 12 kali 9 sama dengan 108. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi hasilnya 108 per 4. 108 per 4 itu bisa dibagi. 108 dibagi 4 hasilnya adalah 27 ya. Kemudian soal nomor 3. Ada 1 per 8 dibagi 3 per 4. 1 per 8 itu adalah pecahan campuran. Untuk lebih mudahnya kita jadikan pecahan biasa. Jadi 9 per 8 ya. 9 per 8 itu dari 8 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 9. Penyebutnya ngikutin yang belakang jadi 8. Jadi hasilnya 9 per 8 dikali 4 per 3. Karena pecahan yang kedua dibalik ya. Jadi 9 per 8 kali 4 per 3. 9 kali 4 hasilnya 36 dan 8 kali 3 hasilnya 24. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita bisa jadikan pecahan campuran. Maka hasilnya kita dapatkan 1, sisanya 12 dan penyebutnya ngikutin yang belakang. Jadi 24. Jadi hasilnya 1, 12 per 24. Karena ini bisa disederhanakan lagi, sama-sama bagi 12 bisa ya. Jadi hasilnya 1 per 2 ya. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Di sini ada pecahan desimal 0,25. Maka untuk mempermudahnya kita jadikan pecahan biasa. Pecahan biasa dari 0,25 yaitu karena 2 angka di belakang koma, maka ini adalah per 100 ya. Karena kalau tadi 1 angka di belakang koma berarti per 10. Karena ini 2 angka di belakang koma maka per 100. Jadi 25 per 100 bagi kita ubah jadi kali, kemudian dibalik 1 per 5 dibalik jadi 5 per 1. Jadi 25 kali 5 100 kali 1 hasilnya 125 per 100. Kalau kita mau jadikan ke pecahan desimal tinggal mudah saja, jadi 2 angka di belakang koma, jadi 125. Kalau 2 angka di belakang koma jadi 1,25 ya. Sekarang kita ke pembagian persen. Ada contoh soal 30% dibagi 2 per 7. 30% kalau kita jadikan pecahan biasa jadi 30 per 100 ya. Kemudian tanda baginya kita ubah ke perkalian. Kemudian pecahan yang kedua kita balik jadi 7 per 2. Jadi hasilnya 30 kali 7, 210 dan 100 kali 2 sama dengan 200. Nah, untuk kita mempermudah menjadikan per 100 atau menjadi persen lagi,
maka kita akan menjadikan penyebutnya jadi 100. Maka sama-sama bagi penyebutnya supaya menjadi 100. Jadi kita bagi sama-sama bagi 2. Kalau yang bawah bagi 2, otomatis yang atas bagi 2 ya. Jadi 200 bagi 2 hasilnya 100 dan 210 bagi 2 hasilnya 105. Maka 105 per 100 itu sama dengan 105%. Nah, itu dia adalah materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami anak-anak. Selamat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh wali kelas ya. Yang sudah ibu berikan ke wali kelasnya. Jangan lupa nama yang lengkap dan kelasnya yang lengkap ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.